Hai semua, kembali lagi di kelas Bahasa Inggris Mem Iftah. Hari ini kita akan membahas salah satu tenses yang ada di dalam bahasa Inggris, yaitu simple present. Video ini sangat mudah dipahami. Kita akan membahas fungsi, rumus, dan contoh kalimat yang terdapat di dalam simple present. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Fungsi simple present. Yang pertama, simple present menunjukkan facts atau fakta, general truth atau pengetahuan umum. Contoh, the sun rises in the east. Matahari terbit dari arah timur. Kalimat ini merupakan kalimat fakta dan juga pengetahuan umum karena bersifat permanen, tidak dapat diubah, dan sudah diketahui secara umum. Fungsi kedua, simple present menunjukkan routines atau kebiasaan sehari-hari. Contoh, Anna always reads some books. Anna selalu membaca buku. Di sini terdapat kata always yang dalam bahasa Indonesia berarti selalu. Ini menunjukkan bahwa kegiatan membaca buku selalu dan rutin dilakukan oleh Anna. Maka kalimat ini termasuk ke dalam kalimat routines atau kebiasaan sehari-hari. Ketiga, simple present menunjukkan timetables atau scheduled events, yaitu jadwal. Contoh, the school starts at 7:30 a.m. Sekolah dimulai pukul 7.30 pagi. Kalimat ini menunjukkan sebuah jadwal yang rutin terjadi pada waktu tertentu. Nah, inilah teman-teman fungsi dari simple present yang harus teman-teman ingat. Jika teman-teman menemukan kalimat fakta, kalimat yang menunjukkan routines atau kebiasaan sehari-hari, dan juga kalimat yang menunjukkan jadwal, maka kalimat tersebut kita tuliskan ke dalam simple present. Berikutnya, rumus simple present. Untuk kalimat nominal atau nominal sentence, yaitu kalimat yang tidak memiliki kata kerja, rumusnya adalah sebagai berikut. Subjek ditambah to be, am, is, are. Lalu subjek apa saja yang menggunakan ketiga to be tersebut? Subjek I, to be-nya adalah am. Contoh, I am a teacher. Saya seorang guru. Kemudian, subjek she, he, it, dan juga subjek singular atau yang berjumlah satu, to be-nya adalah is. Contoh, the cat is hungry. Kucing itu lapar. Di sini subjeknya adalah the cat. The cat merupakan subjek singular atau berjumlah satu. Oleh karena itu, to be yang kita gunakan adalah is. The cat is hungry. Kucing itu lapar. Berikutnya, untuk subjek you, we, they, dan subjek plural yang berjumlah lebih dari satu, to be yang digunakan adalah are. Contoh, my mom and dad are at home. Ayah dan ibuku ada di rumah. Di sini terdapat subjek my mom and dad yang berjumlah lebih dari satu. Ini termasuk plural subject. Oleh karena itu, to be yang kita gunakan adalah are. My mom and dad are at home. Coba teman-teman perhatikan ketiga contoh kalimat ini. I am a teacher, the cat is hungry, my mom and dad are at home. Tidak terdapat kata kerja di dalam kalimat-kalimat tersebut seperti mandi, makan, minum, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketiga kalimat ini termasuk ke dalam kalimat nominal atau kalimat yang tidak memiliki kata kerja.
Maka rumus dalam simple present untuk kalimat nominal cukup menggunakan subjek diikuti dengan to be. Rumus simple present untuk kalimat verbal atau verbal sentence, yaitu kalimat yang memiliki kata kerja. Untuk subjek I diikuti dengan verb one atau kata kerja pertama. Contoh, I go to school. Saya pergi ke sekolah. Go merupakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian untuk subjek she, he, it, dan subjek singular yang berjumlah satu diikuti dengan kata kerja pertama yang ditambahkan s, es, atau ies pada bagian akhirnya. Contoh, Tara cleans her bed. Tara membersihkan tempat tidurnya. Tara merupakan singular subject yang berjumlah satu, dan kata kerja bentuk pertamanya ditambahkan s. Inilah perbedaan antara subjek she, he, it atau subjek singular. Kata kerjanya haruslah ditambah s, es, atau ies pada bagian akhirnya. Kemudian untuk subjek you, we, they, dan subjek plural yang berjumlah lebih dari satu, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Contoh, the students clean the classroom. Siswa-siswa itu membersihkan ruang kelas. The students merupakan subjek plural atau yang berjumlah lebih dari satu, ditandai dengan akhiran s. The students, siswa-siswa itu. Maka kata kerja yang digunakan adalah verb one atau kata kerja pertama yaitu clean, tanpa ada akhiran s. Nah teman-teman, itulah tadi rumus simple present untuk kalimat verbal atau verbal sentence. Hati-hati dengan perubahan kata kerja khusus untuk subjek she, he, it, dan subjek singular yang berjumlah satu. Setelah kata kerja pertamanya haruslah berakhiran s, es, atau ies. Silakan teman-teman pelajari ulang ya. Selanjutnya, bentuk negatif simple present. Untuk kalimat nominal atau nominal sentence, subjek ditambah to be, am, is, are, ditambah not. Contoh, di sini kita punya kalimat positif. Anna is at home. Anna ada di rumah. Bagaimana cara mengubah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif? Kita cukup tambahkan not setelah to be. Anna is not at home. Inilah bentuk negatif dari kalimat positif di atas. Kemudian, untuk kalimat verbal atau verbal sentence, subjek she, he, it, dan subjek singular yang berjumlah satu diikuti dengan does ditambah not atau disingkat doesn't, lalu diikuti dengan verb one atau kata kerja pertama. Mari kita lihat contohnya. Tom plays soccer. Tom plays soccer. Ini adalah kalimat positif. Bagaimana mengubahnya menjadi kalimat negatif? Tom adalah singular subject. Maka kita gunakan does diikuti dengan not, lalu ditambahkan verb one. Kalimat negatifnya menjadi Tom does not play soccer. Perhatikan kata kerja plays. Pada kalimat negatif, kita tidak lagi menggunakan akhiran s pada kata kerjanya. Kita cukup menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama pada kalimat negatif. Kemudian, subjek I, you, we, they, dan subjek plural yang berjumlah lebih dari satu diikuti dengan do, ditambah not, atau biasa kita singkat don't, lalu ditambah kata kerja bentuk pertama. Contoh, they study together. Mereka belajar bersama. Ini adalah kalimat positif.
Bagaimana cara kita mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat negatif? Setelah subjek, kita tambahkan do yang diikuti dengan not dan diikuti kata kerja bentuk pertama. Maka kalimat negatifnya adalah they do not study together. Cukup mudah ya teman-teman, bagaimana mengubah kalimat positif dalam simple present menjadi kalimat negatif. Silakan teman-teman perhatikan contoh dan rumusnya. Selanjutnya, bentuk interrogatif dalam simple present atau bentuk kalimat tanya. Untuk kalimat nominal atau nominal sentence, rumusnya adalah to be, is, am, atau are ditambah subjek. Contoh, di sini kita punya kalimat positif, Anna is at home. Bagaimana cara kita mengubah kalimat positif ini menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya? Posisi to be kita ubah menjadi di awal kalimat. Maka kalimat negatifnya menjadi is Anna at home. Apakah Anna di rumah? Cukup mudah ya teman-teman? Selanjutnya, untuk kalimat verbal atau verbal sentence. Does diikuti dengan subjek she, he, it, dan subjek singular yang berjumlah satu, lalu diikuti dengan kata kerja pertama. Contoh, kalimat positif, she goes to school. Bagaimana cara kita mengubah kalimat ini menjadi kalimat tanya? Kita gunakan does, lalu diikuti subjek she. Does she. Dan kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk pertama atau verb one menjadi go. Does she go to school? Perhatikan perubahan bentuk kata kerjanya teman-teman. Pada kalimat positif kata kerjanya berakhiran es, yaitu goes. Dalam kalimat interrogatifnya, kata kerjanya akan berubah menjadi kata kerja bentuk pertama, yaitu go. Selanjutnya, do diikuti dengan subjek I, you, we, they, dan subjek plural yang berjumlah lebih dari satu, lalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Contoh, they play together. Ini adalah kalimat positif. Untuk mengubahnya menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita awali dengan do. Lalu diikuti subjeknya yaitu they. Do they play together? Apakah mereka bermain bersama? Cukup mudah ya teman-teman bagaimana rumus kalimat tanya dalam simple present. Silakan teman-teman pelajari dan ulangi. Selanjutnya, time signals pada simple present. Penanda waktu pada simple present. Yang pertama adalah always, selalu. Usually, biasanya. Often, sering. Sometimes, kadang-kadang. Every, setiap. Bisa diikuti dengan keterangan waktu lainnya seperti every day, setiap hari, every week, setiap minggu. Kemudian ada once a day, satu kali sehari. Twice a week, dua kali seminggu. Bisa juga diikuti dengan keterangan waktu on, at, dan in, yaitu pada. Inilah teman-teman time signals atau keterangan waktu yang biasa ditemukan pada tenses simple present. Teman-teman, berikutnya yang perlu kita bahas adalah verb forms in simple present, yaitu perubahan kata kerja yang terdapat pada simple present. Untuk subjek she, he, it, dan subjek singular yang berjumlah satu, perhatikan perubahan kata kerja di bawah ini. A. Kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, ss, dan x. Tambahkan es pada akhir kata kerjanya. Contoh, he goes. She dresses.
She washes. He watches. He mixes. Bisa teman-teman perhatikan, kata kerja yang terdapat pada contoh berakhiran O, CH, SH, SS, dan X. Maka pada kalimat simple present kita tambahkan ES pada bagian akhirnya khusus untuk subjek she, he, it, dan subjek singular. Kemudian, kata kerja berakhiran konsonan yang diikuti Y. Hapus Y-nya, lalu tambahkan IES pada akhir kata kerjanya. Contoh, cry, menangis. Di sini ada konsonan R yang diikuti Y. Maka berubah menjadi she cries. Kita hapus Y-nya, lalu tambahkan IES. Cry menjadi cries. She cries. C. Kata kerja berakhiran vokal yang diikuti Y. Cukup tambahkan S di akhir kata kerjanya. Contoh play. Di sini terdapat vokal A dan Y. Maka kata kerjanya jika diikuti dengan subjek she, he, it, dan subjek singular, kita tambahkan S pada bagian akhirnya. Play menjadi plays. He plays. Cukup mudah ya teman-teman. Maka teman-teman harus perhatikan perubahan kata kerja yang terdapat dalam simple present untuk subjek she, he, it, dan subjek singular. Nah teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang tesis simple present. Silahkan pelajari ulang dan kuasai. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Thank you.